Sementara itu, dalam bulan suci Ramadan, Divisi Humas Polri menggelar sholat berjamaah di Gedung Serbaguna Rastra Sewa Kotama, Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan. Dan para jemaah yang hadir mendapatkan tausiah Ramadan mengenai tingkatkan semangat ibadah di 10 hari terakhir Ramadan, yang diberikan oleh penceramah Ustadz Hisyam Hadi. Begitu besarnya perhatian Rasulullah di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, sampai-sampai saya teringat hadis daripada Sayyidah Aisyah yang mana beliau meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ta'ala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika masuk di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah, lebih sungguh-sungguh dibanding di waktu-waktu lainnya. Jadi Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah mendapat predikat kekasihnya Allah, yang sudah dijamin terbebas dari dosa, masih bersungguh-sungguh untuk beribadah, terkhusus di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang masih banyak dosanya ketimbang pahalanya? Maka memperbanyak ibadah di 10 terakhir bulan Ramadan ini hukumnya menjadi wajib. Nah, seolah-olah menjadi wajib bagi kita semua, mengingat banyaknya dosa ketimbang pahala di diri kita. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk seyogyanya atau sebisa mungkin kita lakukan di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Yang pertama, Rasulullah itu mengajarkan kepada kita, dan ini terus-menerus sunnah tersebut dilakukan kepada istri-istrinya, kemudian sahabatnya dan ulama sampai ke zaman kita. Yang pertama yang biasa dilakukan Rasulullah di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan adalah beriktikaf. Iktikaf artinya kita berdiam diri di masjid dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan melangkahnya kaki kita di tempat ini, mari yang belum niat iktikaf di hatinya tanamkan, ya Allah, saya niat kali ini di waktu ini untuk beriktikaf, beribadah kepadamu. Nah, jadi semoga mungkin terlihat kecil di mata kita, namun karena di bulan Ramadan yang satu pahala bisa dikalikan 10 pahala, semoga menjadi besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man i'takafa lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang sedang beriktikaf di masjid, kemudian bertepatan dengan turunnya malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Nah, jadi iktikaf ini merupakan satu hadiah untuk kita, terkhusus apabila iktikafnya di malam hari dan mudah-mudahan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Karena kata Rasulullah dalam sebuah riwayat, Lailatul Qadar itu biasanya turun di 10 hari terakhir, apalagi di malam-malam ganjil. Semoga langkah kaki kita ke masjid terhitung sebagai iktikaf sebagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang kedua yang biasa Rasulullah lakukan dan Rasulullah ajarkan kepada kita dalam mengisi 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, yaitu adalah memperbanyak rokaat-rokaat sholat sunnah kita dan memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran. Sering kita jumpai di masjid-masjid di luar sana, setelah melaksanakan sholat tarawih biasanya diumumkan lagi jam 10 berkumpul kembali karena akan ada qiyamul lail. Biasanya diisi sholat hajat, sholat taubah, sholat tasbih dan lain sebagainya. Ini merupakan bentuk daripada melanjutkan apa yang diajarkan Rasulullah SAW, dan semoga kita bisa ikut dalam melakukan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Bila belum sempat untuk pergi ke masjid, jadikan rumah kita sebagai masjid kita untuk qiyamul lail, menghidupkan malam-malam suci di bulan Ramadan. Dan selanjutnya adalah memperbanyak ayat suci Al-Quran, memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an yang digunakan sebagai petunjuk dan juga pembeda antara mana yang hak dan yang batil, yang salah dan yang benar.
Jadi jelas bahwasannya Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kita sebagai umatnya Rasulullah SAW. Berbagai macam permasalahan dalam kehidupan sejatinya telah Allah berikan solusinya dan Allah berikan obatnya di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, semisal kita merasa rezeki kita agak sempit, kemudian masih banyak cicilan yang harus dibayarkan, banyak tanggungan yang harus dibayarkan, bagaimana jalan keluarnya? Ternyata sudah Allah siapkan, Allah tuliskan di dalam Al-Quran. Quran surat At-Tolaq ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepadaku, maka aku sediakan makhraja, jalan keluar solusi dari segala macam permasalahannya. Arti bertakwa itu apa? Perbanyak rokaat-rokaat sholat sunnah kita, jaga sholat wajib kita, perbanyak sedekah kita, perbanyak usaha kita untuk semakin taat dan menjauhi kesalahan. Kemudian kata Allah, barang siapa yang bertakwa juga kepadaku, maka aku akan berikan rezeki dari hal-hal yang tidak ia sangka. Kemudian selanjutnya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah, maka aku akan cukupkan segala kebutuhannya. Jadi sebenarnya Al-Quran itu benar jika dikatakan menjadi petunjuk dan solusi atas segala permasalahan kita. Tinggal pertanyaannya, apakah kita mau merenungi, apakah kita mau membacanya atau tidak? Maka masih ada sisa di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini. Mari kita optimalkan untuk memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga yang bisa kita amalkan sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan adalah memperbanyak sedekah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayu sodakotin afdol? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, sodakoh fi Ramadan. Sedekah yang paling afdol itu adalah sedekah di kala bulan suci